Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triana Putri Indriani dengan NPM 2040606010. Saya dari Lokal A1 Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai penelitian eksperimen. Jadi, apa sih penelitian eksperimen itu? Nah, menurut ALSA tahun 2004, penelitian eksperimen merupakan salah satu penelitian yang meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Metode penelitian eksperimen ditunjukkan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Jadi, metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Lalu, ada ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama, variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen diatur secara tertib, ketat, baik dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung maupun random. 2. Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. 3. Penelitian ini memutuskan diri pada mengontrol variansi untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen tetapi tidak menjadi tujuan penelitian. 4. Validasi internasional mutlak diperlukan pada rancangan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah manipulasi eksperimen yang dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Yang kelima, validasi eksternal berkaitan dengan bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi yang sama. Dan yang terakhir, yang keenam, semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasi atau dibiarkan bervariasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Jadi, masalah juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana adanya pertanyaan atau keinginan peneliti terhadap suatu hal yang menyebabkan atau menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, dalam penelitian eksperimen, masalah bermula dari kurangnya salah satu aspek pengetahuan siswa dalam pembelajaran yang dapat menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu menentukan rancangan solusi untuk masalah. Solusi dari masalah yang diperoleh peneliti haruslah didukung oleh teori yang relevan serta kuat sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan penelitian. Yang ketiga yaitu menentukan populasi. Nah, dalam menentukan populasi, peneliti dapat memilih atau menggunakan populasi yang luas atau lebih sempit. Yang keempat yaitu menentukan sampel. Nah, sampel akan dilibatkan dalam penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari sampel akan digunakan sebagai kesimpulan untuk populasi. Yang kelima yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan model metode teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian. Yang keenam yaitu mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Nah, jadi perangkat dalam hal ini adalah berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang untuk jumlah pertemuan selama meneliti. Selanjutnya yang ketujuh yaitu melaksanakan uji coba instrumen. Instrumen yang akan digunakan haruslah diuji coba terlebih dahulu. Yang kedelapan yaitu melakukan uji validasi dan reliabilitas. Nah, setelah dilakukan uji coba instrumen, data yang diperoleh akan digunakan untuk menguji validasi dan reliabilitas instrumen. Khusus untuk validasi, diuji juga validasi isi.
dari instrumen, di mana instrumen dinilai oleh beberapa orang ahli untuk memberikan pendapat ataupun masukan untuk kesempurnaan instrumen. Yang kesembilan yaitu melaksanakan penelitian. Nah, setelah semua persiapan telah matang, peneliti dapat langsung melakukan penelitian dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah atau tempat lainnya. Yang ke-10 yaitu melakukan uji hipotesis. Nah, peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti dapat menggunakan berbagai uji hipotesis yang ada yang disesuaikan dengan jenis dan desain penelitian eksperimen yang digunakan. Dan yang terakhir yang ke-11 yaitu menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis. Peneliti dapat menarik kesimpulan apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh atau tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh dari penelitian eksperimen. Pada penelitian ini, saya mengambil kasus yaitu kurangnya regulasi diri pada kemandirian belajar mahasiswa. Fokus penelitiannya adalah penerapan teknik regulasi diri untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa program studi, bimbingan, dan konseling. Nah, jadi desain penelitian yang saya pakai di sini adalah penelitian eksperimen. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.